Ya, saya di sini akan menjelaskan kalsium karbonat. Nama lain kalsium karbonat adalah kalsium karbonium atau CaCO3. Pengertiannya, kalsium karbonat adalah senyawa mineral organik yang digunakan sebagai sumber utama kalsium dalam pakan ternak. Biasanya berasal dari batu kapur atau kapur pertanian. Fungsinya sangat penting untuk pertumbuhan tulang, pertumbuhan cangkang telur, dan menjaga keseimbangan asam basa pada ternak. Menurut NRC, kalsium karbonat ini masuk ke golongan 6, yaitu mineral, dan nutrisi kandungan dalam kalsium karbonat itu ada bahan keringnya 100, abunya 90%, protein kasarnya 0, serat kasarnya 0, lemak kasarnya 0, dan kandungan kalsiumnya itu 38-40%. Antinutrisi dalam kalsium karbonat ini tidak mempunyai antinutrisi seperti antinutrisi organik, tetapi dapat mengandung logam seperti kadmium sekitar 7 ppm dan timbal sekitar 28 ppm dari beberapa sumber batu kapur. Dampak kadmium di atas 0,5 ppm bisa bersifat toksik bagi ternak atau tidak baik untuk ternak, menyebabkan gangguan ginjal dan metabolisme pada ternak. PB yang kadar tingginya juga berbahaya, tetapi kadar 28 ppm masih di bawah batas toleransi NRC. Dosis untuk pakan ternak umumnya digunakan 3-6% dari total ransum, tidak disarankan lebih dari 7% untuk mencegah akumulasi logam berat berbahaya. Cara membuat kalsium karbonat menjadi pakan ternak yaitu batu kapur digiling halus hingga menjadi tepung. Yang kedua, dicampurkan langsung ke dalam ransum pakan sesuai kebutuhan kalsium ternak. 3, pastikan kualitas dan kadar logam berat diuji sebelum digunakan secara luas. Harga satuan kalsium karbonat itu ada di harga 12.000 di harga yang saya beli di toko online. Terima kasih. Nama bahan ini adalah mineral mix. Mineral mix tidak memiliki nama latin. Mineral mix adalah campuran berbagai mineral makro yang diformulasikan untuk memenuhi kebutuhan mineral esensial ternak. Mineral mix biasanya digunakan sebagai suplemen dalam ransum untuk mencegah defisiensi mineral dan meningkatkan performa produksi serta kesehatan ternak. Menurut NRC, mineral mix masuk ke golongan 6, yaitu mineral. Kandungan nutrisi dalam mineral mix yaitu ada bahan kering 95-100% karena mineral anorganik. Ada abu 90-99% karena mayoritas komponen mineral. Mineral mix tidak memiliki kandungan protein kasar, serat kasar, dan lemak kasar. Mineral mix tidak mengandung antinutrisi organik seperti pada bahan pakan nabati, namun risiko utama adalah kontaminasi logam berat atau kelebihan mineral tertentu yang bisa bersifat toksik jika dosis berlebihan. Dampaknya bisa berupa keracunan, gangguan metabolisme, penurunan performa, bahkan kematian pada ternak jika tidak sesuai dosis anjuran. Dosis penggunaan mineral mix dalam pakan ternak umumnya 0,2-2% dari total ransum untuk premix mikro dan 2-8% untuk premix makro, tergantung kebutuhan spesies dan fase produksi ternak. Pada mineral block, konsumsi harian sekitar 50-100 gram per ekor per hari untuk sapi. Cara membuat mineral mix menjadi bahan pakan ternak. Yang pertama, campurkan bahan mineral anorganik, misalnya tepung kapur, tepung tulang, garam, trace mineral premix, sesuai formulasi kebutuhan ternak. Yang kedua, pastikan homogenisasi campuran agar distribusi mineral merata. Terakhir, dapat dicampurkan langsung ke konsentrat atau dibuat dalam bentuk blok
atau mineral liq agar ternak dapat mengkonsumsi sesuai kebutuhan. Harga mineral mix ini adalah 17.000. Biji edamame. Edamame adalah varietas kedelai yang dipanen saat masih muda atau belum matang penuh. Biasa berwarna hijau dan dikonsumsi sebagai sayuran. Edamame memiliki nama latin Glycine max yang berasal dari Jepang. Edamame termasuk ke dalam jenis famili Leguminosae atau jenis polong-polongan. Menurut NRC atau National Research Council, edamame termasuk ke golongan kelima sumber protein. Kandungan nutrien biji edamame ada bahan kering sekitar 12-17,25% dan protein kasar ada 10-16,83%. Abu ada 1,7-9,32%. Serat kasar ada 8,1-20,67%. Lemak kasar ada 3,6-6%. Anti nutrisi dalam biji edamame terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada inhibitor trypsin yang berfungsi untuk mengganggu pencernaan protein. Yang kedua ada asam fitat yang berfungsi mengikat mineral Ca, Fe, dan Zn dan mengurangi penyerapan nutrisi. Yang ketiga ada lektin yang menyebabkan gangguan pencernaan jika dikonsumsi mentah. Dampaknya jika mengkonsumsi edamame. Yang pertama, menurunkan pencernaan protein dan mineral. Yang kedua, jika dikonsumsi berlebihan dapat menyebabkan pertumbuhan terhambat dan gangguan pada metabolisme. Persentase penggunaan biji edamame sebagai pakan ternak. Di bagian limbah kulit edamame dapat digunakan hingga 30-50% dalam formulasi pakan komplit. Sedangkan di bagian bijinya tidak direkomendasikan sebagai bahan pakan utama karena mengandung anti nutrisi, tetapi dapat diberikan dalam bentuk terolah atau fermentasi dengan takaran kurang dari 15%. Cara pengelolaan edamame. Di bagian silase, campurkan limbah kulit edamame dengan dedak padi, molasses, dan jagung. Lalu fermentasikan dalam drum tertutup selama 12 hari. Yang kedua ada fermentasi rhizobium. Langkah-langkahnya tambahkan inkulum bakteri untuk meningkatkan kualitas nutrisi dan menggunakan anti nutrisi. Yang ketiga ada pengeresapan. Caranya kurangi kadar air limbah kulit edamame sebelum dicampurkan dengan bahan pakan lain. Harga edamame sekitar 80.000. Tepung kapur. Tidak ada nama latin khusus karena tepung kapur adalah produk mineral, terutama kalsium karbonat CaCO3 yang berasal dari batu kapur atau sedimen mineral. Tepung kapur adalah hasil penggilingan batu kapur yang berwarna putih halus dan berfungsi sebagai sumber mineral kalsium dalam pakan ternak. Tepung kapur mengandung kalsium sekitar 38% sampai 55%. Menurut NRC, tepung kapur masuk ke dalam golongan ke-6 yaitu mineral. Kandungan dari nutrisi tepung kapur 100% bahan kering karena mineral kering, 90% abu karena hampir seluruhnya mineral, 0% protein kasar karena mineral bukan bahan organik, serat kasar 0%, 0% lemak kasar. Kandungan mineral utama 38% sampai 55% kalsium Ca tergantung sumber batu kapur, 4 sampai 15% magnesium dan besi, fosfor, dan mineral lain dalam jumlah kecil. Antri nutrisi dalam tepung kapur dan dampaknya bagi ternak. Tepung kapur mineral tidak mengandung antri nutrisi organik seperti pada tanaman, tetapi dapat mengandung logam berat berbahaya. 7 ppm kadmium, 28 ppm timbal. Kadmium yang berlebih dapat menyebabkan keracunan, gangguan ginjal, dan penurunan performa ternak. Timbal dapat mengganggu fungsi saraf dan metabolisme mineral, karena itu penggunaan tepung kapur harus dibatasi agar kandungan logam berat tidak melebihi ambang aman. Untuk penggunaan tepung kapur dalam pakan ternak, dosis maksimal yang disarankan tidak lebih dari 6-7% dari total ransum untuk menghindari akumulasi logam berat berbahaya. Fungsi utamanya sebagai sumber kalsium untuk penguatan tulang dan cangkang telur pada unggas.
Cara membuat tepung kapur menjadi bahan pakan ternak. Yang pertama, batu kapur diambil dari tambang, kemudian dihaluskan menggunakan mesin penggiling hingga menjadi tepung halus. Untuk ukuran partikel bervariasi, misal mes 200 sampai 2500. 2. Tepung kapur dicampur dengan bahan pakan lain sebagai sumber suplemen mineral. 3. Pengujian kualitas dan kandungan logam berat perlu dilakukan untuk memastikan keamanan. Biasanya tepung kapur dicampur dengan dedak padi untuk meningkatkan sifat fisik pakan dan nilai kapur. Untuk harga jualnya sendiri di harga Rp9.500.